curhat sama Tuhan. Tuhan, kau ini mau bawa aku kemana sih Tuhan? Kenapa harus mesti ke Papua? Ke tempat yang saya paling horor buat saya. Aduh Tuhan. Dan itu biasa melo. Mengeluarkan air mata. Setiap malam. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi dia. Oke, welcome back to Asia Zara Channel. Tentunya dalam program kesayangan kita, Arto. Tepuk tangan dong yang di studio. Aduh, headphone gue sampai copot ini. Ini kata bintang tamu sebelumnya, waktu gue yang kemarin bintang tamu gue gak di-present kayak gitu. Soalnya bintang tamu kita sekarang jadi audio man. Boleh gak kamera kalau di shoot nih? Oh gak boleh ya. Bintang tamu kita minggu lalu jadi audio man, balik lagi ke habitat. Senyum-senyum aja dia. Oke, gimana kabarnya semua? Ya pasti semuanya sehat-sehat dan tentunya baik-baik aja dong. Kalau misalnya yang semangat, yang exciting, yang seneng banget hari ini, boleh tulis di kolom komentar. Karena kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Tamu kita hari ini bukanlah nggak bisa dibilang tamu, tapi lebih kayak keluarga ya. Langsung aja kita present with big applause. Please welcome Ayah Steve Alva. Beberapa episode yang lalu kita kedatangan anaknya, ya kan? Anaknya kita kulik-kulik, kita korek-korek gitu ya. Dan sekarang ada dedengkotnya di sini ya. Ayah, apa kabar? Ini acara anak muda, apa acara apa ini? Ya begitulah. Oke. Iya. Kabarnya selalu luar biasa. Luar biasa selalu ya. dahsyat, selalu exciting. Mantap. Dan perlu dikasih tahu sebagai fun fact ya, Ayah ini adalah salah satu atlet yang kemarin ikut dalam kejuaraan PON ya. Kurang ajar. Lo ini bajunya keren banget loh, PON 2000. Saya itu bangga sama Papua. Bangga sama Papua. Papua ini baru pertama kali, bayangkan PON 20 kali, Papua baru pertama kali ada di 2021 kemarin. PON itu setiap tahun atau berapa tahun sekali sih? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya, berarti 20 berarti hitungannya. Wih, udah 80 tahun ya? Iya. Wih. Dan baru pertama kali ini Papua. Papua. Dan sebagai orang Papua bangga ya Ayah ya? Bangga lah. Nah, jadi kalau Ayah ini disebutnya sebagai orang Papua ya? Darah saya Papua. Mantap. Mungkin kulit, rambut bukan. Iya, tapi kalau misalnya darah itu, Darah tuh cintanya itu luar biasa ya buat Papua ya. Lagi sih. Sampai mentok. Ya saya beberapa kali juga pergi sama Ayah, sebagai informasi juga. Saya beberapa kali pergi sama Ayah ke Papua juga ya. Yang paling seru yang terakhir. Nanti kita cerita-cerita. Meregang nyawa itu. Tinggal lah. Itu tapi sebuah pengalaman yang sangat spektakuler, yang tentunya amazing dan juga penuh mujizat ya ya. Saya kayak baru minum dulu nih. Nah, boleh. Itu sebuah perjalanan yang deg-degan dan wow deh. Amazing bro. Teguh juga pernah ikut Ayah ya waktu itu ya. Pernah. Ya. Tapi dia bikin malu deh. Iya, karena nggak berani masuk suku wanita. Oh, kok udah tahu sih? Tahu. Aku belum nikah ya. Menjelang perkawinannya dia. Menjelang pernikahan ya. Waduh, Teguh. Ada kalau waktu itu masuk lawatan gue. Oh, lawatan. Cuma yang paling enggak balik aja. Jadi suku. Enggak lah. Kepala suku lah. Kepala suku. Oke, Ayah lah, hari-hari lagi sibuk ngapain nih Ayah nih? Hari ini ya kita terus berdoa buat bangsa dan negara ini. Supaya kita bisa melihat lawatan terjadi atas Indonesia. Amin. Dan juga bisa melihat bahwa bangsa Indonesia di tengah-tengah masa resesi, kita akan mengalami resepsi ya. Iya, Indonesia tuh akan selalu ada yang namanya pesta ya. Pesta mujizat, pesta lawatan, pesta kesembuhan. Kan semua sudah melewati masa-masa pandemik ini, kan kita harusnya pesta. Yes, itu. Pesta kesembuhan, pesta pemulihan. Berarti hari-hari ini itu yang sedang dikerjakan ya Ayah, kesibukannya ya. Keren gitu kan. Nah, kalau misalnya Ayah nih, sekarang nih kan kelihatan kan, kalau misalnya teman-teman yang bisa tebak usia Ayah Steve Alva nih berapa? Coba tulis di kolom komentar. Dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Oke, ditutup ya. Nanti teman-teman kalian yang masukin ya di komen ya. Biar rame gitu. Usia berapa nih ya? Tahun ini, bulan ini berapa ya? Kalau orang Jawa itu bilang sweet. Sweet. Bukan orang bule ya bilang sweet. Sweedak. Sweedak ya opo iku lek? Sweedak itu kalau bahasa Indonesianya artinya 60. Weh. 60 bre, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak ya, nggak kelihatan ya. Kelihatannya masih berapa? 17 jalan. Wah, anak 17, wah ini menjilat kamu ya. Bukan ya. Kelihatannya berapa? 50 ya, udah 60 ya ayah ya. Iya. Kalau bunda berapa ya? Tanya sendirilah. Nah, kalau bunda tanya sendiri ya. Kalau bunda kayaknya 28 ya. Plus minus gitu. Lari dikit dan anak cantik dan tampan ya. Tentunya 2 orang aja anaknya jadi nggak bisa Anugerah lah. luar biasa dan Anak pertama kan anak Mikael. pertama Mikael yang Kedua Gabriel. Gabriel. Kalau anaknya 3 nanti Lucifer namanya. Jangan, tidak cukup ada Mikael dan ada Makanya Gabriel. 2 aja cukup. 2 aja cukup Tapi ya. kan kamu anak saya juga. Iya dong. Kita ini semua, kita ini Anak-anak anaknya semua ayah nih. nih, luar biasa nih. Semua bangsa memanggil ayah Stevie ini ayah gitu ya. Sejak kapan dipanggil ayah? Ya ini pertanyaan yang belum pernah aku tanya nih, yang belum pernah. Persisnya nggak ngerti deh kapan. Tapi sejak saya dikasih sebuah tanggung jawab sama pemimpin saya bahwa saya harus mengurus anak-anak yang fatherless. Sebetulnya saya nggak mau di rumah singgah karena mereka ini dalam tanda petik kelakuannya sangat parah banget. Terus tiba-tiba ketika saya memberikan laporan kepada pemimpin saya cuma bilang, anggap itu anak-anakmu dan kamu jadi bapak buat mereka. Jadi tidak hanya satu. Pertama langsung dikasih 4. Pertama kali. Laki-laki dan kelakuannya Haleluya. Dan bagaimana caranya saya bisa menerima mereka seperti anak dan mereka memanggil saya ayah. Itu bagi saya satu pergumulan, satu struggle yang tidak mudah. Karena kalau menerima kan artinya menerima mereka seutuhnya dengan segala macam kehidupan mereka yang saya nggak suka. Sampai suatu ketika saya hadapkan ke Tuhan, pemimpin saya kasih tugas kayak gini, cuma saya agak nggak mampu kayak menjalankan ini. Dan saya tuh dengar Tuhan tuh ngomong gini, menurut kamu orang yang cocok siapa yang bisa menangani mereka ini? Ya orang yang hidupnya bahagia Tuhan. Yang dari kecilnya nggak pernah bermasalah dengan orang tuanya. Saya ini produk yang bermasalah dengan orang tua saya, dengan ayah saya, dan konflik terus menerus karena memang saya punya sifat memberontak juga. Jadi konflik saya nggak pernah bisa akur dengan ayah saya. Dan bagi saya rumah itu seperti neraka. Penuh dengan sesuatu yang menyakitkan sekali, baik secara fisik maupun secara jiwa. Dan itu cukup lama ketika saya sudah bertobat untuk bisa menerima semua itu butuh perjuangan tidak sebentar. Tiba-tiba ada sebuah tugas yang diberikan seperti itu rasanya waduh, nggak mungkin saya lakukan. Tapi karena itu saya belajar menundukkan diri kepada pemimpin saya dan saya hadapkan ke Tuhan. Lalu ketika Tuhan tanya begitu saya jawab, orang yang bahagialah dengan keluarganya. Dan Tuhan tanya, kira-kira
yang akan menjadi orang tua mereka itu bisa ngerti nggak apa yang mereka anak-anak ini alami. Oke. Saya nggak bisa jawab karena saya tahu ya pasti nggak bisa merasakan. Siapa? Tuhan tanya gitu lagi. Saya, Tuhan. Pada waktu itu ya. Nah saat itu saya mengambil keputusan, ya Tuhan saya terima. Berikan aku kekuatan dan kesanggupan untuk mengurus mereka. Saya berpikir mungkin 4 orang itu aja, ternyata enggak. Dan terus setiap hari itu tambahkan terus. Mungkin sekarang sekitar ada 200 ada. Dan saya kan cukup tahu ya dengan apa? Dengan ya kalau sekarang kan orang-orang tuh banyak yang panggil ayah ya. Banyak yang panggil ayah. Semua orang, bukan banyak sih kayaknya, semua orang yang tua pun manggilnya ayah ya. Bahkan yang lebih tua juga manggilnya ayah. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak tahu behind the scene-nya, ini yang seperti diceritain pada mulanya ada 4 orang anak, which is yang paling tidak mudah adalah bagaimana caranya mentreatment mereka sebagai anak kandung sendiri. Iya. Dan mengubah karakter mereka. Iya. Dan tidak semua jadi baik. Iya. Dan itu juga bagaimana perasaan sebagai seorang ayah waktu ngelihat, misal nih contoh kan ada anak-anak yang berhasil ya tentu ya. Ada anak-anak yang berhasil, cinta Tuhan, sukses dan segala macam juga oke banget. Itu dan banyak orang yang berpikir itu kan anak yang sukses, anak yang nggak berhasil ya paling juga biasa aja perasaannya. Itu gimana tuh ya kalau misalnya ada yang bertanggapan seperti itu? Awalnya saya sempat terganggu juga. Tapi saya cuma ingat ketika Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. 12 doang loh. Iya. 1 jadi pengkhianat. Yes. Artinya kan masa saya mau bilang berarti Tuhan tidak berhasil dong mendidik Yudas. Jadi saya menerima itu ya sudah. Tapi di hati saya itu tetap menerima mereka sebagai anak. Ya. Ada yang sampai udah kalau diceritakan ya parah banget. Iya, saya tahu. Bahkan ayah ini di rumahnya ayah ini terakhir kali, ya nggak tahu, yang aku tahu kan yang terakhir ya. Ya aku tahu terakhir waktu nampung anak, ada anak ini udah kasus masuk kantor polisi lah, nyolong di minimarket lah, ditampung di rumah ayah. Dan waktu itu maaf kata gitu kan, video game di rumah, video gamenya utuh tapi mesinnya bisa hilang. Iya, PlayStation tuh, PS4 dan dijual. Dan benar treatmentnya ini benar-benar sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua kepada anaknya sendiri ya tanpa membeda-bedakan ya. Dan itu sempat diusir loh sama bunda. Waktu ayah pergi ke kantor, pas pulang kok nggak ada gitu. Tanya kan, bunda bilang, udah aku usir. Aduh, kemana mereka? Itu malam itu saya cari sampai jam 2 pagi. Ketemu akhirnya. Tidur di emperan. Bukan emperan, apa ya, kayak orang bekas orang kalau siangnya itu sore itu jualan kayak makanan itu. Iya. Tidurnya di situ. Jam 2 pagi. Saya bawa pulang. Jam 2 pagi ya. Sebenarnya kan kalau mikir kan bukan ayah kandung. Jadi ini nama ayah ini bukan cuma sekedar panggilan ya. Tapi awalnya saya kalau begitu orang panggil saya ayah gitu, kamu siapa panggil saya ayah? Kamu nggak kenal siapa saya kan? Nggak usah panggil saya ayah. Saya ini orangnya sangat galak dan saya, kalau kamu panggil saya ayah berarti kamu udah akan siap. Kena semua kegalakan saya dan didikan saya nggak gampang. Dan saya juga pernah kena semprot sama ayah ya teman-teman ya. Ayah nggak tahu inget atau enggak, waktu itu lagi di Papua, saya menghilangkan 8 tiket merpati. Tiket pesawat bukan merpati. Iya, 8 tiket pesawat. Oh, tiket pesawat ya. Gak apa-apa di sini. Pabriknya udah nggak ada. Pabriknya udah nggak ada. Perusahaannya juga udah. Wah, itu rasanya itu bagaikan hantaman petir di siang bolong. 2 hari saya ngorek-ngorek sampah demi mencari itu tiket.
Bisa bayangkan loh 8 tiket, satu tiketnya 1.200.000 ya. Oh sampai inget harganya ya. Ingat lah, tertera di tiketnya. Untungnya kita mau terbang, kita ke delay 4 hari. Jadi saya punya waktu 3 hari untuk mencari dan ketemu puji Tuhan. Di tempat sampah udah basah-basah. Wah, tempat sampah, bener itu tempat sampah itu pengalaman paling jos gandos itu. Di Merauke kan itu ya. Merauke. Itu mau terbang ke Kepi tuh. Sebelum akhirnya kita ke distrik desain. Aduh, pokoknya banyak sekali pengalaman sama Ayah. Jadi buat teman-teman yang for your information, Ayah ini ya banyak yang panggil Ayah gitu kan. Dan sekarang banyak orang dengan mudahnya panggil Ayah, tapi sebenarnya kalau misalnya cerita di balik itu, sebenarnya Ayah itu tadinya bukan memuridkan lah ya, membapai ya, mengangkat 4 orang anak. Itu di mana itu 4 orang itu saya juga kenal. Itu kan, dan almost of them hilang sekarang, kebanyakan ya. Masih ada satu yang masih ada. Itu gimana tuh Ayah perasaannya sebagai seorang ayah? Itu bayangkan, itu istilahnya anak sulung ya. Anak sulung. Betul. Itu kan itu aja dulu saya aja ngeliat, wih gila ini kayaknya eksklusif banget. Padahal ini kan gergajulan semua nih 4 orang anak ini nih. Saya pernah mau biang keladi di biang kerok nih 4 awalnya pernah orang mau nih. dihajar loh sama mereka. Mereka tuh udah bawa entah apa di belakang kayak punggung benda mereka lah gitu ya. Itu gara-gara ikut retreat di puncak. Kemudian mereka lagi kegiatan di ruangan, Ayah sidak semuanya, periksa di tas mereka ada rokok, ada kartu remi, kartu domino, nah ada pisau segala macam, sidak dijejerin tuh di depan. Begitu selesai session, siapa pemilik benda-benda ini gitu. Nah mereka itu langsung dapat hukuman, suruh bersihin WC, terus gak dikasih makan. Sakit hati karena ternyata 4 ini diajak teman yang gak benar-benar mau ikut retreat. Nah itu mereka itu dendam. Begitu selesai retreat, Ayah tiap hari kan ke rumah singgah. Mereka cegat waktu Ayah mau pulang naik bis di Setiakawan tuh, mereka berempat tiba-tiba berdiri cegat, nyamperin dari jarak jauh. Kan saya lihat gitu tanpa hard feeling ya, hei kamu ngapain sini gitu. Mereka saling pandang memandang begitu. Gitu mereka ya? mendekat tapi tangannya begini di belakang nih. Terus Ayah tuh dengan tanpa pikiran apapun tepuk mereka, dari mana? Kok masih pakai seragam sekolah? Gak pulang gitu. Ngajakin mereka ngobrol gitu. Tiba-tiba mereka lari balik badan, lari semua 4-4-nya. Pengakuan mereka tuh setelah kira-kira 1 bulan kemudian, mereka baru ngaku sebetulnya waktu itu mau hajar, mau gebukin ayam, mau ada yang bawa alat. Tapi hari itu gak ada kecurigaan sama sekali tuh ya? Gak ada kecurigaan. Luar biasa. Dan akhirnya mereka jadi yang sulung. Dan masih keep kontak sampai sekarang sama 1 orang masih. Satu lagi merasa takut, minder. 1 lagi karena dia melakukan sebuah pelanggaran yang saya nggak mau, pada tetap terima tapi menjauh. Yang 1 lagi ya keep kontak juga sih, tapi nggak intens gitu. Nah ini barangkali mereka kan siapa tahu nonton mau nyampein apa nih Ayah? Oh iya. Sebagai cinta, sebagai seorang ayah, ini boleh, itu boleh. Tanpa menyebut nama. Kangen gak ya? Oh kangen. Kangen lah pasti ya. Mereka pernah terakhir ketemu, ada yang satu pas mau menikah, dia minta nasihat, dia datang, dia minta didoakan seperti itu. Mantap. Ya. Engkau yang merasa disebut anak-anak yang awal, sampai kapanpun juga Ayah tetap mencintaimu dan menganggapmu anak, tidak ada bekas anak. Oke? Jadi jangan takut untuk datang dan tetap komunikasi dengan Ayah. Datang aja ya. Nih ya, Ayah udah gak segalak dulu kok. Udah turun standarnya. Kata orang-orang udah turun standarnya. Percaya lo udah gak segalak dulu ya. Aku kan kenal Ayah kan cukup lama ya. Dari tahun ya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun kenal Ayah gitu kan. Kenal
dari anak rumah singgah juga. Iya. Saya kan juga dulu kan anak rumah singgah, makanya ngelihat wah ini 4 orang ini kok ini kayak sekawan ini. Eksklusif banget ini gitu kan, manggil ayah. Punya nama gengnya lagi. Iya, punya nama geng. Gak usah kita sebut lah Nggak ya. usah sebut Nanti lah. ketahuan. Yang pasti bukan gangstun. Pokoknya sebagai seorang ayah pasti tetap merindukan anak-anaknya ya. Sangat. Nah gitu. Nah kalau misalnya kamu yang dimasukkan ayah, kelompok yang pertama itu yang anak si sulung itu 4 orang anak yang sulung, kamu lagi nonton acara ini jangan lupa untuk komen di bawah gitu ya. Atau enggak samperin aja langsung ke rumahnya ayah. Tahu kan rumah ayah kan? Tahu. Tapi di belakangnya jangan bawa benda. Bawalah bunga dan kue tart. Gak usah bawa cinta aja cukup. Ya bawa cinta aja cukup. Nah ini yang menarik nih, itu salah satu fun fact yang menarik dari seorang ayah gitu ya. Sampai kenapa dipanggil ayah gitu ya oleh semua orang gitu kan. Di sini semuanya manggil ayah kan. Itu Mas Silit juga manggilnya ayah kan. Mas Silitonga. Mas Wiwit. Mas Wiwit. Enggak, dia panggilnya kakak karena kita Dulu. hubungannya kakak dan Oh adik. iya. Sekarang manggilnya apa? Tapi dia membahasakan dirinya kepada anak-anaknya kan ayah. Oh iya. Iya, ini juga ayah bagi banyak anak ini. Emang anaknya banyak maksudnya. Nah, ayah ini kan sekarang lagi pakai baju Papua dan memang kan kecintaannya akan Papua itu kan sangat luar biasa. Gitu kan? Oh iya. Boleh nggak nih cerita sedikit apa sih yang membuat ayah itu bisa sedemikian jatuh cinta sama Papua? Wah, ceritanya bisa panjang banget. Tapi singkatnya kayak gini. Dulu kan ayah kerja di bank ya, sebuah Iya. bank yang cukup besar dan terkenal. Wah, terkenal banget. Banget. Kalau disebut warnanya langsung tahu biru. Enggak, bukan endorse kan. Sampai suatu ketika di masa Krismon 98 Iya. bulan September, ayah kena PHK. Padahal udah 14 tahun loh situ. 14 tahun. 14 tahun. Wow. Di saat mengurus surat-surat terakhir bekerja di situ, itu justru di hari terakhir itu bunda antar ngurus itu semua. Kemudian pulangnya bunda dan anak-anak mengantar ayah lagi, bukan mengantar pulang ke rumah. Itu hari terakhir di kantor itu. Bunda antar ayah ke Tanjung Priok. Malam itu juga. Hari itu yang sama. Siang. Hari yang sama. Hari yang sama. Wow. Tanpa pulang ke rumah. Jadi di mobil. Kejadiannya setelah di PHK, ngurus surat-surat paginya. Enggak. Itu prosesnya kan kira-kira 1 minggu. Oke. Setelah di PHK. Ya kan? 1 minggu, 10 hari lah kira-kira. Nah setelah itu, hari terakhir kan setelah terima kerjaan, setelah terima tugas, ya kan? Itu masih tanda tangan kan? Tanda tangan. Bilangnya pengunduran diri. Iya. Oke, tanda tangan. Pulangnya tuh nggak pulang ke rumah, diantar ke Tanjung Priok. Ngapain? Naik kapal Pelni. Kemana? Nah, Ke tempat yang saya paling tidak suka. Nah, ini menarik, ini menarik. Ini ayah pernah cerita sama saya nih. Cuma ini kan belum teman-teman di Artok nih belum tahu nih. Lanjut. Ini menarik banget. Bayangkan loh, sendirian til sendirian. Nggak ada artinya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang dikenal. Naik kapal Cermai menuju ke pulau yang paling timur. Itu tahun 98. 98, yes. Ya, tahun 98 itu pulau yang paling timur. Tempat yang benar-benar ayah nggak suka. Papua. Nah kalau waktu itu September 98 tanggal 25. masih ingat saudara. September 98 tanggal 25. sebentar lagi genap tuh. Kenapa itu? 24 tahun. Oh iya. Iya, 44 tahun ya? Enggak dong. 24 tahun. Wih, sebentar lagi genap itu tanggal 25 ya. Luar biasa. Iya. Itu sendirian. Perjalanannya saya pikir cuma sehari 2 hari. Ternyata seminggu. Bayangkan di atas kapal terapung-apung. 1 minggu. 1 minggu. Nggak kenal siapapun juga. Setiap kali malam naik ke atas dak kan nggak panas ya malam. Cuma lihat bintang sepi. Orang-orang mau pada tidur. Dan naik ke atas. Kenapa? Nggak tahu. Curhat sama Tuhan. Tuhan, kau ini mau bawa aku kemana sih Tuhan? Kenapa mesti
ke Papua, ke tempat yang saya paling horor buat saya. Aduh Tuhan, dan itu biasa melo, mengeluarkan air mata setiap malam. Malam. Sampai didatangin sama anak buah kapal dan diajak ngobrol. Ya teman saya akhirnya anak buah kapal itu. Mereka tahu apa yang saya rasakan, ya mencoba untuk menghibur lah. Dan di hari ke-7 lah saya mendaratkan kaki di Manokwari. Ya ini benar-benar tidak tahu juga kemana tujuannya. Gak ada kenal siapa-siapa. Gak kenal siapa-siapa. Sampai kapal tuh kan kalau mau berangkat lagi ada bunyi storm, nong satu kali, nong lagi 2 kali, sampai 3 kali. Itu anak buah kapal bilang gini, Pak, nggak jadi turun. Saya nggak tahu mau kemana. Kebetulan itu Tuhan tuh kirim ada supir yang kirim barang-barang mau dibawa ke Jayapura. Jadi dia bawa kotak-kotak kayak paket-paket gitulah. Dipanggil sama anak buah, Pak, rupanya dia kenal kan. Pak, udah selesai kan? Iya, itu barang terakhir. Ini tolong antarin Pak ini. Dia mau kemana saya nggak tahu, tolong dibantu ya diantar. Itu supir truk. Jadi saya naiklah di truknya itu. Mau kemana Pak? Coba keliling dulu. Saya juga nggak tahu mau kemana. Jadi kelilinglah kota Manokwari, muter kira-kira 10-15 menit. Udah balik ke pelabuhan lagi. Loh, ini udah keliling. Sekecil itu ya tahun 98 ya. Sudah. Pak mau kemana? Aduh, boleh nggak 1 kali lagi? Keliling lagi. Saya doa bahasa roh itu Tuhan. Wah, doling pertama aja. Doling pertama di Manokwari. Ya. Ini mau kemana? Pak, saya harus balik ke kantor. Nanti bos saya marah kalau enggak. Iya. Aduh, ini gimana ya? Pokoknya singkat cerita saya menemukan sebuah tempat dan disitulah saya tinggal. Rupanya itu ada 14 mahasiswa dari sekolah Alkitab lagi PKL di situ. Di Manokwari. Jadi saya lihat karena semua kan muka-muka wajah Papua ya, rambut putih kulit hitam. Ini ada segerombolan anak yang pendatang, yang kulitnya lain gitu. Disitulah saya tinggal, memberanikan diri untuk tinggal dengan mereka. Wow. Dan malam pertama begitu katanya jam 10 lampu mati. Jam 10 lampu mati, jadi masih siap-siap menjelang jam 10 itu. Mereka tuh sama saya kan dari 15 orang. Iya. Ini menarik nih. Tidurnya. Iya. Tidurnya gimana? Tidurnya. Emang ada ruangan ya mungkin segede studio, gede lagi dikit ya ruangan itu memang biasa buat mereka bikin kegiatan dan ibadah. Iya. Terus saya berpikir kamarnya cuma ada 2 nih. Saya tidur di mana? Ini jiwanya masih jiwa Jakarta ya. Pasti saya tidur di kamar nih. Karena saya lihat di situ ada 2 tempat tidur, ada kasur. Yang pemimpinnya itu kasih keluar 1 kasur busa tuh. Ini yang lucu. single itu ya. Ini lucu nih. Itu udah mau jam 10 malam itu. Tiba-tiba dalam hati saya, pasti buat saya nih. Saya kan tamu ya. Positif aja dulu. Positif banget. Ditaruh persis di tengah-tengah ruangan itu. Tiba-tiba tanpa sampai belum sempat mikir saya mau tidur, kenapa saya tidur di tengah-tengah, karena mau nggak di pojok gitu. Ke-14 orang langsung menyerbu 1 kasur. Mau ngapain? Masa mau tidur di situ? Rupanya mereka cuma taruh kepalanya ini, muter begini. Kasurnya jadi bantal. Kakinya jadi bantal. Terus saya kan bengong. Bisa tidur di mana? Itu lantai, bawahnya lantai, nggak ada karpet, nggak ada lantai biasa, lantai keramik kuno gitulah. Terus tiba-tiba ada 1 orang saya masih ingat, namanya Yosua, dia dari Bali. Kak, sini aja, nanti gelap banget loh ini. Sebelah saya nih, saya kasih tempat gitu. Jadi dikasih selah kira-kira bisa buat kepala 1 masuk. Ya udah, kalau dilihat mungkin kok di foto tuh kayak bunga matahari itu. Cekrek gitu ya. Kepalanya di biji mataharinya. Begitu bener. Jam 10 tek, seluruh kota mati lampu, gelap gulita. Bunyi-bunyi suara jangkrik. Gak lama kemudian denger musik kenceng banget. Tahu gak? Suara ngoroknya mereka.
Mereka udah langsung ngorok tidur. Saya masih kelap lihat. Ini masih mikir nih saya di mana. Saya di mana kayak gini banget ya. Dan itu pertama kalinya ya, malam pertama. Nah itu kan adalah yang ayah bilang kan sebenarnya kan tempat yang ayah sangat tidak suka. Apa yang menyebabkan kok tetap nekat ke sana waktu itu? Nggak nekat, ini sepertinya Tuhan tuh jeblosin gitu, bukan nekat. Nggak, itu denger audible loh. Lagi Jadi, ya pas 17 Agustus ikut ada doa Indonesia itu di lantai 35 apartemen mau anggrek. Itu ada suara tuh pergi ke Papua. Ayah berpikir tuh suara hamba Tuhannya lagi mimpin gitu. Tapi dia lain gitu ngomongnya, ini kok kamu akan pergi ke Papua, jalan ke Papua akan terbuka lebar. Apaan sih maksudnya gitu? Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi